Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku ya. Siapa yang dari kemarin nungguin video aku ya, aku nggak upload video baru karena dari kemarin itu pas di weekend, sebelum dan sesudah weekend itu aku ada bantu sepupu aku buat acara engagement ya, lamaran. Kebetulan aku jadi MC di sana, terus agak bantuin dia sebelum dan sesudahnya juga. Terus setelah itu sampai sekarang aku flu 1 hari setelahnya, dan sampai sekarang aku ada flu, ada agak nggak enak badan aku, terus juga PMS juga ya. Jadi sebenarnya sih kayak butuh istirahat ya, tapi ya udah, aku pengen bikin video tetap buat kalian. Oke. Jadi itu ceritanya. Tema video kali ini adalah siapa kira-kira yang dalam waktu dekat bakalan cari kamu ya. Ini aku udah shuffle, ada kira-kira 4 deck yang bakal aku pakai nanti ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Oke, ini aku bakal cek dulu ya energi kalian kayak gimana, dan kurang lebih cerita kalian tuh kayak gimana. Kalau aku lihat kamu ke dia nih, kamu kadang ada cueknya sama dia, cuek, dan malah kamu kayak pasif, cuma kayak nunggu atau merhatiin aja gitu, kayak ini orang bakalan ngapain ya ke kamu gitu. Tapi kadang kamu nungguin, kadang nyariin, kadang enggak gitu. Ya, kamu tuh malah aku ngerasanya kayak ada dimana kamu tuh kayak udah nggak mau tahu lagi tentang dia, nggak mau denger apapun lagi tentang dia, nggak mau tahu, nggak mau denger juga kalau dia ngomong apa ke kamu. Sebel atau enggak kamu nih? Ya, kita lihat nanti ya. Dan aku lihat di sini ada sebagian dari kalian yang membatasi diri dari mereka. Membatasi diri. Terus aku ngerasa kayak kamu udah cukup sabar sama dia. Kamu tuh kayak ini, ada momen dimana tuh kamu kayak tegas sama dia. Tegas, kasih batasan. Tapi di sini ada the lovers, cinta kamu tuh sama dia. Apa gimana? Pokoknya aku lihat di sini kayak ada yang cinta, ada perasaan gitu ya, feeling kamu ke dia. Mungkin dia pun begitu ke kamu. Entah kalian udah lama temenan, udah lama deket, atau pernah punya hubungan, bisa juga. Soalnya aku lihat di sini kayak ada kebersamaan. Dan aku lihat lagi, kamu dulu mungkin pernah berusaha, terus kamu kayak nunggu ini hasilnya dari usaha dan effort kamu tuh gimana ya gitu. Tapi ternyata ditunggu-tunggu kok mungkin effortnya nggak ada. Oke, hasilnya maksudnya gara-gara flu jadi nggak terlalu konsen ya. Agak-agak pusing soalnya aku nih. Nah, jadi di sini kayak kamu tuh nunggu hasilnya. Ini gue udah effort nih, udah usaha nih, hasilnya mana ya? Kayak gitu. Ada titik dimana kamu pernah berharap sama dia. Aku nggak tahu nih ya yang terjadi ini tuh kayak dulu atau sekarang. Nanti kalian description masing-masing aja ya, sesuai keadaan kalian. Kamu pernah berharap, pernah berdoa, pernah minta juga. Pokoknya yang berkaitan sama dia. Kalau pernah berarti sesuatu orang dari masa lalu mungkin nih ya. Ada orang masa lalu, tapi aku ngerasa ada orang baru. Tapi yang kayak di sini aku masih ngerasa mungkin dia orang baru, orang dari masa lalu ya. Nanti kita lihat lagi. Ini masih baru banget soalnya. Kamu kayak bingung ya. Mungkin kamu pernah dekat sama beberapa yang lain juga. Jadi kayak bingung mau pilih siapa, mau sama yang mana gitu ya. Mau memutuskan perasaannya sama yang mana nih gitu. Kamu pernah yang kayak setulus itu, perasaan kamu ke dia mungkin tulus, atau apa ya,
ya kayak kamu ini aja gitu, mau berkorban atau pernah gitu kayak berkorban atau mengeluarkan sesuatu buat dia, atau perasaan, nggak harus sesuatu yang gimana-gimana sih ya, perasaan aja juga nggak apa-apa gitu, tulus maksudnya. Kamu sih ini aja sih, maksudnya kamu ya happy-happy, senang aja gitu deket sama dia, mungkin juga pernah punya hubungan sama dia, ya enjoy aja gitu momen-momen kamu bareng sama dia dulunya. Cuma sempat juga ada titik kamu kayak nggak jelas nih gimana hubungannya ke dia, atau kamunya malah yang pernah kayak nggak jelas ke dianya kayak gimana. Tuh, kalau mungkin ada yang dari masa lalu, aku ngerasa kalian kayak udah menjauh sekarang, kamu sama dia. Tapi kamu masih ngebayangin dia nih, suka halu-halu ngebayangin malam hari itu, kamu suka kepikiran, entah kepikiran aja, halu, atau ya halu kira-kira dia bakalan kontak kamu atau enggak, kayak gitu. Tapi nanti dia bisa cari kamu loh ya, sesuai tema kita kali ini, yang akan mencari kamu. Ini bisa vice versa nih, di sini kayak ada yang merasa tersakiti. Bisa kamu yang tersakiti karena dia, atau dia mungkin yang merasa tersakiti karena kamu. Kamu sih kayak udah gak mau ya ingat-ingat kenangan yang dulu, entah sama dia, entah yang dulu bareng-bareng sama dia gitu. Kayak udah gak mau aja gitu inget-inget, kamu pengen fokus ke masa depan. Terus aku lihat di sini kayak kamu jarang ya kayaknya komunikasi ke dia, cuma kayak sesekali aja, karena mungkin kamu tahu dia sibuk atau apa gitu ya, jadi kayak kamu nggak mau ganggu. Dan aku lihat di sini banyak dari kalian itu beberapa yang jadi cuek sama dia, energi dia ke kamu. Banyak dari mereka yang kayak udah nyerah tentang hubungannya sama kamu, entah capek, lelah, melelahkan ya. Di sini aku ngerasa kayak ada yang hubungannya pernah gitu, udah lama hubungannya, dan ada rasa beban yang dia rasain juga, entah kamu tahu atau enggak dia ngerasa beban. Nah di sini dia sempat fokusin kamu ya, atau dia pernah fokusin kamu di antara pilihan yang lain. Dan mungkin juga dia deket sama yang lainnya juga gitu, beberapa orang, entah dia single atau enggak. Terus aku lihat mungkin dia merasa hubungannya sama kamu itu belum yang serius banget, masih yang fun-fun aja, have fun gitu ya, hubungan yang have fun. Tapi dia sering bingung sama hubungan kamu sama dia, kayak dia sering bertanya-tanya gitu lah, ini hubungan mau dibawa kemana, diseriusin atau enggak, ini hubungan tuh kayak gimana ke depannya gitu. Ada rasa yang bikin dia tuh sering ngelamun, kepikiran sama hubungannya sama kamu ini. Dan ya itu, dia juga ngerasa kayak capek, lelah sama hubungannya, sampai ngerasa kayak nggak tau lah harus apalah gitu ya. Jadi kayak nggak berjuang, aku lihatnya di sini. Di sini ada yang hubungannya toksik menurut aku, tapi walaupun toksik kayak kalian tuh susah buat melepas koneksinya, atau kayak susah lah gitu buat putus atau buat udahan. Ketemunya ya mungkin dia lagi. Dia tuh suka ini ya, kayak berubah-ubah energinya ke kamu. Misal sekarang dia kayak sayang banget sama kamu, nanti entah kapan dia kayak berubah sikapnya ke kamu, cuek ya, kayak susah ditebak gitu ya. Tapi dia selalu ada rasa kayak pengen kasih kabar ke kamu atau komunikasi ke kamu. Ya bisa aja kan, mau komunikasi, mau kasih kabar, relate sama temanya ya. Ya kalau temanya kan dalam waktu dekat yang akan mencari kan, makanya dia kayak mau komunikasi, mau kasih kabar. Mungkin juga siklus hubungan kalian pernah berubah, misalnya kayak yang suka putus nyambung,
atau masih naik turun, gak stabil hubungannya. Tapi sebenarnya bisa dipastikan dia tuh ya udah baper sama kamu, udah dibawa perasaan. Iya, di sini banyak yang lebih perhatiannya itu yang feminin ke maskulin. Maskulinnya ya lebih banyak kayak diperhatiin, dia sih merespon ya kalau si femininnya lagi merhatiin dia, care. Kadang ada rasa marah yang dia pendam ke kamu. Dia ngerasa ada satu keadaan yang mana dia tuh gak bisa mengubah keadaan ini di dalam hubungan kalian. Mungkin ya, dia lebih banyak fokus soal karir, pekerjaan. Menurut dia udah cukup terbuka sih sama kamu. Menurut dia loh ya, bukan aku yang bilang. Dia ngerasa udah terbuka sama kamu, terus kayak apa ya, ya inilah gue kasih semuanya kak, atau dia berkorban mungkin ke kamu. Ada yang kayak gitu juga. Terus kayak ya inilah gue tulus, gue punya ini punya itu, ya udah lo terima atau enggak. Nah kayak gitu ya. Dia orangnya di sisi misterius nih kayaknya. Mungkin jalanin hubungan ini juga misterius, entah kayak rahasia atau ada sesuatu yang disembunyikan, entah ini mungkin hubungan rahasia antara kamu sama dia, terus orang mungkin gak ada yang tahu, atau entah ini hubungan rahasia yang disembunyikan dari siapa. Ya ada sih sedikit di sini yang energinya cinta segitiga ya. Dia welcome ke kamu, terutama kalau kamu menghasilkan buat dia. Misalnya kamu baik sama dia ya, secara finansial atau apanya, dia bakal welcome baik ke kamu. Oke, itu energinya ya. Oke, kita langsung masuk ke temanya yang dalam waktu dekat akan mencari kamu. Aku lihatnya di sini ada yang memberikan batasan di antara kalian. Dia tipe-tipe yang suka traveling, suka jalan-jalan, entah buat pekerjaan atau buat liburan, travelingnya ya. Dan aku ngerasa di sini hidupnya ini ya kayak berliku-liku. Mungkin dia udah pernah mengalami banyak hal. Dia ada sisi misteriusnya ya orangnya ya. Dia ini suka narik energi kamu ya. Mungkin dari kalian ada yang twin flame. Jadi kayak kamu suka ketarik energinya sama dia gitu. Entah dia lagi ingat sama kamu atau enggak, entah kamu lagi ingat dia atau enggak, tiba-tiba mungkin kamu ingat ya. Dan aku lihat di sini dia tipe-tipe yang bisa ngerjain apa aja gitu dalam satu waktu. Tipe-tipe yang multitasking mungkin ya. Ini kamu ada yang jauh sih, entah LDR atau memang kalian menjauh sengaja. Dia sibuk banget, banyak yang elemen air di sini. Dia tipenya sibuk, terus memikir banyak hal yang dia lakuin. Dan aku lihat ada yang orangnya gampang banget marah, temperamen. Ada yang fire sign. Di sini ada yang udah cuek tapi masih terikat energinya. Dia ini kayak udah menjauh sih dari kamu. Ada yang tiba-tiba gitu ya, menjauh. Kayak ada sesuatu gitu yang terjadi, terus kayak kalian ngejauh. Dan di sini dia mungkin ada yang masih nungguin kamu sampai sekarang. Iya, nggak tahu nungguin mau ngapain, tapi aku ngerasa kayak masih ada yang dia tunggu dari kamu. Ada yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, sampai berapa tahun masih ada yang suka nungguin. Yang nungguinnya lama banget ini mungkin udah nggak kontekan. Iya. Dan aku lihat mungkin ada yang hubungannya udah berakhir kamu sama dia. Ada yang udah berakhir tapi dia kayak masih mau silaturahmi ke kamu gitu, pengen hubungan yang baik walaupun ya udah putus, udah selesai. Ada yang pengen ketemu sama kamu juga tuh katanya, karena kangen, kayaknya udah lama gak ketemu, udah lama gak kontekan. Kamu sama dia tuh sebenarnya kayak ada persamaan, beda, ada persamaan arah, visi misi dalam hidup. Cuma aku lihat ada sebagian dari kalian yang apa ya, di tengah-tengahnya tuh kayak ada orang ketiga yang ngeganggu hubungan kalian. Orang ketiga tuh sebenarnya gak harus selingkuhan ya, bisa keluarga, bisa orang tua, bisa siapa aja lah ya.
Dan aku lihat di sini dia tipe yang agak cuek, cukup fashionable. Kalau kita lihat dari luar, visualnya tuh bagus, menarik orangnya. Dia orangnya cukup pemberani. Mau ada jiwa-jiwa yang suka melindungi, ngejaga gitu. Dia seneng banget lakuin apa aja gitu, hal-hal baru. Mungkin dia punya binatang peliharaan, suka sama apapun yang berhubungan sama laut atau pantai. Terus di sini dia sih tipe-tipe orang yang santai, mengalir apa adanya gitu aja. Ada yang energi Libra, suka mempertimbangkan sesuatu orangnya nih. Dia mungkin udah set boundaries ke kamu ya, kayak kalian udah ngejauh atau udah ada jarak gitu di antara kalian. Dia tipe-tipe yang mungkin cukup religius, suka berdoa, ibadah. Mungkin dia juga punya spirit guides ya, kayak malaikat pelindung yang suka selalu jagain dia. Mungkin bisa juga kamu sama dia dipertemukan sama semesta yang dulu pernah ketemu dia pas live atau di kehidupan sebelumnya gitu. Dia tipe-tipe yang galau. Ya kadang-kadang suka galauin kamu juga. Dan dia tipe yang pemarah, gampang banget marah, gampang banget baper. Aku lihat di sini dia kayaknya ada yang orangnya toxic, negatif. Dan dia suka kepikiran soal feeling, perasaan, relationship. Iya, dia suka kepikiran. Tuh di sini ada yang kayak orangnya tuh masih kayak nungguin kamu, nggak tahu nungguin tuh mau ngapain, nunggu aja gitu. Atau bisa jadi kamu pernah konflik sama dia, terus dia kayak nunggu kamu minta maaf, kamu komunikasi ke dia gitu, silaturahmi ke dia gitu. Dan aku lihat di sini kayak banyak dari mereka ini yang udah cukup dewasa, entah usianya atau memang ya tingkat kedewasaannya lebih dewasa mungkin daripada kamu. Dia tipe-tipe yang suka ngobrol, suka komunikasi, diskusi, debat, pokoknya dia suka deh ya. Terus aku lihat di sini dia itu mungkin tipe-tipe yang suka menyendiri, jadi kalau ada apa-apa dia mikirin masalahnya sendiri, overthinking gitu ya. Dan mungkin ya entah kamu atau dia ngerasa kayak kalian tuh perlu bicara, ngobrol, diskusi, ada sesuatu mungkin yang pengen diomongin. Dia tipe-tipe yang suka cari aman, dia nggak mau sakit hati, dia nggak mau menyakiti siapapun sebenarnya. Dia tipe yang mau berjuang, mau fight apapun keadaan ininya, kehidupannya gitu. Jadi kayak lumayan pasif ya, kayak lebih banyak diam daripada ngomong tentang dia ya. Tapi ada jiwa-jiwa mau fight orangnya nih di dalam hidup. Tapi ada cueknya juga, kayak dia suka mengalihkan dirinya gitu ke hal-hal lain kalau dia nggak mau fokus sama satu hal aja. Terus aku lihat di sini kayak perasaannya lumayan cukup besar sih ke kamu ya. Banyak dari mereka yang kayak punya perasaan atau feeling, tapi tuh kayak udah lama banget, udah dari kapan gitu, bener-bener kayak nyimpan perasaannya tuh udah lama. Nah di sini kayak apa ya, dia tipe-tipe yang family man atau family woman, perhatian dan cukup dekat sama keluarganya. Ya mungkin ada keinginan buat serius ke kamu, entah dulu atau sekarang ya. Dia kalau lagi pengen komunikasi ke kamu nih kayak dia masih mikir-mikir, timbang-timbang gitu. Karena tipenya ragu-ragu banget orangnya, atau insecure atau takut.
Terus aku lihat di sini dia tipe yang kadang-kadang suka bisa tuh tiba-tiba marah atau meledak-ledak. Dia kalau dikasih tahu baru dengerin, baru ngomong. Kalau enggak ya udah gitu, dia anggap angin lalu aja. Jadi kayak dia nggak tahu kalau sebenarnya orang tuh nggak suka sama dia gitu ya. Nah di sini dia suka fokusin kamu, tapi dia tuh kayak ada yang suka melindungi ya, malaikat penjaga atau spirit guides mungkin yang suka melindungi dia. Dia mungkin suka nolongin kamu, baik hatinya, suka bantu dan tolong siapa aja sebenarnya, gak harus kamu sih. Ada yang udah mapan ya kayaknya nih, kayak banyak gitu kekayaannya. Dia orang yang percaya sama tarot, percaya sama spiritual, doa-doa, ketuhanan, dia percaya. Aku lihat mungkin kamu deket banget sama dia. Ini di sini ada yang tipe-tipe orangnya tuh kayak udah spiritual, ngerti dunia spiritual, mungkin intuisinya bagus, tajam. Dia ini ada rasa kayak ingin menghampiri kamu, menuju ke kamu, mendekat ke kamu juga, kayak nggak mau melepaskan kamu gitu rasanya mah. Tapi sebagian mereka tuh kayak ini ya, ada yang mungkin udah menikah. Ini dia lagi kayak mempertimbangkan sih hubungan kamu sama dia. Ada rasa kayak pengen menghampiri kamu gitu, semangat pengen deketin kamu, menghampiri atau silaturahmi. Tapi dia ngerasa kayak harus apa tuh nggak tahu, kayak mentok aja gitu, kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Jatuhnya kayak bingung tapi dia mengharap ada keajaiban untuk hubungan kamu sama dia ke depannya. Tapi juga ada dari mereka yang kayak udah berpaling dari kamu. Banyak mereka yang berpaling dari kamu itu karena ngerasa kayak ada beban yang dia rasain, berat tentang hubungan kalian, makanya dia kayak berpaling, nggak mau tahu lagi gitu loh. Nah di sini ada yang memang udah move on dari kamu atau lagi pengen move on. Mungkin dia pernah ada family issue ya, entah dia pernah ada masalah sama orang tuanya, keluarganya, atau ya ada family issue di antara hubungan kalian. Mungkin ada salah satu keluarga yang nggak setuju mungkin. Dia lebih ini sih juga, lebih mikirin atau mengutamakan keluarga kayaknya. Dia tipe-tipe yang kalau ngerjain apa-apa tuh tulus, sepenuh hati, tipe-tipe yang pekerja keras gitu loh, mau kerja. Nah di sini aku lihat dia ngerasa mungkin hubungan kamu sama kamu tuh kayak ada penghalang. Itu yang bikin kayak kelihatannya rumit, complicated menurut dia. Halangannya tuh kayak banyak, tapi sebenarnya nggak besar-besar banget halangannya, tapi kayak banyak gitu. Nah halangan-halangan itu yang membuat dia juga kayak udah menutup diri atau menyelesaikan hubungannya sama kamu gitu. Kesannya kayak dia tuh cari aman aja, nggak mau pusing-pusing banget tentang suatu hubungan. Terus di sini aku lihat dia tipe-tipe yang udah cukup mapan, stabil emosional dan finansial mungkin, terutama kalau yang maskulin. Kalau yang feminin aku lihat di sini dia lagi sering-seringnya main sama best friendnya, teman-temannya, pergi keluar. Iya. Terus aku lihat di sini sebenarnya hubungan sama kamu sama dia itu lama-lama kayak menurun, berjarak, berjauhan, kayak ada yang ngerasa menghindar gitu ya. Dia kalau lagi ngelamun atau kepikiran kadang ada rasa pengen komunikasi ke kamu, tapi kayak masih dipikir-pikir, ditahan-tahan, makanya nggak komunikasi kan, nggak nyariin kamu. Dia tuh tipe orang yang siap sedia, kalau ada apa-apa dia kayak oh iya nih available, entah buat orang atau buat kamu ya. Dia tipe-tipe orang yang punya tujuan hidup ya, punya banyak mimpi gitu, maksudnya punya tujuan hidup, punya banyak mimpi, keinginan, kayak dia pengen ada sesuatu yang kayak pengen dia raih. Kebanyakan dari mereka ini tipe-tipe yang dari awal itu dari kecil fighter di dalam keluarga, jadi kayak ya banyak impian dan keinginannya yang pengen dia wujudkan gitu untuk hidupnya. Istilahnya banyak dari mereka yang sebenarnya dari keluarga ya biasa-biasa aja, tapi semakin lama semakin besar kelihatan kalau dia ini
bisa sukses, berhasil hidupnya tuh. Berhasilnya dia tuh dengan ininya sendiri, perjuangan dia sendiri gitu. Iya. Kadang dia lebih memikirkan soal karir dan tujuan hidup dibandingkan soal relationship atau love life ya. Kayak love life-nya ntar dulu deh, nanti aja deh, lagi mikirin karir nih atau kerjaan nih gitu. Dia tipe-tipe yang kalau udah maunya tuh maunya, bakalan dia kejar apapun itu. Baik dari mereka yang fisiknya tuh nggak terlalu gemuk ya, kayak kurus bisa dibilang malah. Tuh dia ada keinginan buat punya hubungan serius sebenarnya sama kamu. Yes, atau kalian dulu mungkin bisa juga kamu sama dia pernah menikah gitu ya. Terus udah menjauh, udah selesai hubungannya. Dia sebenarnya ada rasa nggak mau ngerusak hubungan kamu sama dia, apapun jenis hubungan kalian ya. Ada rasa kayak dia tuh nggak mau ngerusak silaturahmi atau hubungan kalian. Dia tipe-tipe yang suka ngasih tahu sesuatu ke orang lain, ngajarin, suka tipe-tipe yang suka ngasih informasi gitu loh ya. Bukan ini ya bukan ngegosip ya, tapi ada sisi misteriusnya dia nih, kayak dia nunjukin ke orang tuh cuma setengah dari dirinya aja. Nggak bisa semua orang tuh lihat semuanya tentang dia, atau mungkin yang dia tunjukin ke orang memang nggak full semuanya tentang dia gitu, kayak ya udah setengah atau sedikit aja yang dia kasih tahu kehidupannya ke orang lain. Dia ngerasa cocok banget sama kamu, kayak udah cocok aja lah gitu dibandingin sama orang lain. Banyak hal yang dia tahu tentang kamu, mungkin kamu juga kayak gitu. Kalian pernah konflik atau pernah debat atau pernah ada masalah kayaknya kamu sama dia, terus kayak diem-dieman, kayak udah pilih jalan masing-masing. Aku bisa nganggep gini, kamu sama dia mungkin ada yang hubungannya udah lama, terus ada konflik, akhirnya sampai diem-dieman sampai sekarang, nggak komunikasi, lost contact, entah siapa yang membatasi diri atau entah siapa yang memang kayak ngeblok satu sama lain gitu. Nah, aku lihat di sini dia terbuka sih kayaknya ke kamu ya, atau tentang perasaannya dia terbuka, atau kamu bisa lihat lah kalau dia ada feeling, ada cinta, ada sayang ke kamu. Dia orangnya kayak memanipulasi ya, apa yang kamu lihat tuh sebenarnya bukan dia yang sebenarnya dari luar. Iya, kayak dia pakai topeng gitu, kayak ada sesuatu yang dia tutupin. Dia nggak pengen kamu tahu, nggak pengen orang tuh tahu tentang dia. Emang tipe-tipe yang misterius gitu kayaknya. Dia pernah patah hati deh, entah sama kamu atau sama siapapun. Dia pernah ada di momen kayak patah hati banget, yang cukup dalam, bikin dia tuh sampai kayak susah makan, susah tidur, kurus gitu ya. Dan dia orangnya suka ini sih, kayak sadar diri dan introspeksi. Di saat dia punya kesalahan sama sesuatu, dia pasti lihat ke dalam dirinya, dia salah apa gitu. Kalau misalnya dia feminin, aku ngerasa dia cukup dewasa sih. Iya, mungkin ada yang umurnya sekitar 30 something gitu ya. Tuh, ini aku lihat ada sesuatu yang pengen dia sampein, ungkapin atau kasih tahu ke kamu. Makanya kenapa dia ya mungkin mau cari kamu. Asal jangan ngasih undangan aja ya, nanti kalian sedih kalau dia ngasih undangan nikah ya, mau merit. Sedih gak? Enggak lah ya. Di sini mah strong semua nih kayaknya. Dan dia tuh tipe-tipe orang yang romantis, perhatian, care. Tipe-tipe orang yang kalau romantisnya tuh ngasih gift ya. Mungkin love language-nya dia, entah dia atau kamu tuh kayak ini kasih gift, receiving gift gitu ya mungkin. Terus aku lihat di sini juga ada yang masih kayak punya feeling ke kamu ya, masih punya perasaan atau menyimpan perasaannya ke kamu. Banyak dari mereka yang aku ngerasanya ini orangnya positif atau hatinya tuh baik ya. Yang hatinya baik ini sebenarnya banyak yang orang baru ya kayaknya. Baik, positif, romantis,
atau mungkin ya dia falling in love sama kamu gitu, kayak orang baru terus jatuh cinta sama kamu, falling in love, jadi kayak masih berbunga-bunga perasaannya, masih on fire gitu. Nah aku rasa nih yang orang baru dan falling in love sama kamu ini, apa ya istilahnya, orangnya tuh romantis, entah deh, mungkin bisa jadi kayak dia bakalan hubungin kamu terus dia ngasih sesuatu mungkin yang kamu ngerasa dia baik banget, atau dia manis banget, atau dia romantis banget menurut kamu. Nah di sini mungkin bakal ada komunikasi tuh, cuma kamu mungkin ngerasa nih orang komunikasinya nggak jelas ke kamu, atau apa yang dia omongin tuh kayak nggak jelas menurut kamu, apa sih gitu. Nanti kamu bakal ngerasa kayak kenapa sih nih orang, apa sih nih orang, kayak gitu ya. Terus dia orangnya cukup cerdas, pintar. Kalau cerdas dan pintar, wawasannya luas, ya mungkin bisa jadi dia punya beberapa pilihan selain kamu, atau memang ya kamu cuma masih option menurut dia. Apalagi kalau misalnya dia ngerasa belum deket atau belum kenal kamu, jadi dia masih cari-cari yang terbaik. Tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang ada keinginan, ini yang orang baru ya, ada keinginan buat punya hubungan. Jadi dia anggap aja dia kayak lagi cari-cari hubungan nih ya, yang serius sama seseorang gitu. Dia lagi cari-cari entah siapa ya. Nah nih ada yang orangnya udah cukup spiritual, jadi intuisinya tuh bagus, intuisinya tajam. Atau bisa juga vice versa, mungkin juga kamu. Dia orangnya penuh keberuntungan sih katanya nih, tapi ada yang tipenya orangnya kepo. Kalian mungkin berawal dari pertemanan atau temenan dulu ya, nggak yang langsung kayak oh dia mau PDKT nih sama kamu, nggak gitu ya. Terus aku lihat ada yang lagi mengalami transformasi di dalam hidupnya, entah dia baru putus dari siapa, entah dia baru selesai hubungan dari siapa, terus lagi healing atau baru healing atau udah move on. Jadi dia kayak ada new beginnings atau kayak rebirth, transformasi yang lagi dia lakuin nih sekarang. Jadi dia kayak menjadi seseorang yang baru nih sekarang. Kayak dia mungkin baru aja ngerilis hal negatif tentang masa lalu atau tentang mantannya ya. Dia orangnya cukup menyenangkan. Atau mungkin kalau misalnya sama kamu dia happy, seneng, atau kamu mungkin ngerasain sesuatu yang happy, seneng dekat sama dia. Ya bisa jadi kayak dia tuh membawa pengaruh positif atau happy buat orang yang mendekat atau lagi deket sama dia. Aku ngerasa di sini secara mental dia bagus. Secara mental tuh kayak udah stabil mentalnya. Mungkin tipe-tipe yang dewasa yang tadi aku bilang. Aku ngerasa di sini yang bakal cari kamu ini bisa lebih dari 2 orang. Kayak 3, maksimal tuh kayak 3 orang. Yang satu ada yang masa lalu yang energinya nggak terlalu jelas. Yang ada 2 orang ini yang kayak apa ya? Ini orang baru kayaknya, yang 2 orang ini. Yang satu pengen tahu banget tentang kamu, yang satu emang pengen deket gitu. Ya mirip-mirip lah intensinya ya. Dia tuh tipe-tipe orang yang pure. Kamu lihat kayak gini aja ya aslinya memang kayak gitu. Kalau kamu lihat dia baik ke kamu ya memang ya kayak gitu. Purenya ya aslinya memang kayak gitu dia. Polos-polos gitu ya. Nah ada yang orangnya ini berkarisma. Kamu lihat dia elegan. Entah dia secara visual, penampilan atau fashionable tuh terlihat elegan. Nggak norak, nggak rame gitu. Elegan, simple, terus apa ya? Tapi kamu bisa lihat dia berkarisma, entah dia feminin atau maskulin energi ya. Orangnya tipe-tipe yang sabar, ya. Terus kamu bakalan mungkin ya, kamu tuh kayak bakalan merasa terpana sama pikirannya dia kayak, wah gila ya nih orang pinter banget, hebat banget, atau keren banget gitu. Entah kamu ketemu atau komunikasi sama dia, kamu nanti ngerasa kayak gitu. Nah dia itu kayak bisa kamu atau dia yang bakalan kasih pencerahan satu sama lain. Yes, lihat aja nanti ya. Aku lihat di sini nanti ya, kalau misalnya dia orang baru bakalan ada sesuatu yang dia tawarkan ke kamu. Entah dia ada feeling atau ada cinta ke kamu ya. Atau dia mungkin baru merasakan jatuh cinta sama kamu. Pokoknya di sini nanti bakal ada cinta. Entah kamu yang ngerasain cinta atau dia, entah kamu ngerasa kalau dia cinta sama kamu atau dia ngerasain kamu yang cinta sama dia. Pokoknya nanti bakalan ada love
ya. Ini bisa jadi aku ngerasa dari kalian yang udah ada yang ngerasain atau nanti bakalan ngerasain ya. Oke, nanti kita lanjut ke tema berikutnya. Oke, ini zodiaknya ya. Ada zodiak Taurus, zodiak Cancer, zodiak Aries, zodiak Libra, ya, Scorpio, Sagittarius, Pisces, dan Virgo ya. Oke, untuk waktunya kalau misalnya kalian tanya waktunya kapan, yang paling dekat itu mungkin sekitar 1 minggu, itu paling dekat. 1 minggu, 2 mingguan ya. Selama-lamanya tuh ya paling sekitar 12 minggu. Ini paling lama menurut aku ya, atau di bulan 12 itu selama-lamanya ya. Jadi kalau misalnya sedekat-dekatnya ya 1-2 minggu dari sekarang, atau banyak juga dari kalian yang udah ngerasa dia cari kamu. Yes, itu ya. Bisa juga yang paling dekat ya kayak 2 bulan lagi atau 4 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Yes, itu ya. Untuk inisial hurufnya ada huruf L, S, G, I, B, C, N, A, D, E, P, F, O, T, Y, Z, dan U. Yes, oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.